Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat untuk kita bersama-sama belajar lebih mengenal lagi akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak terbatas, yang sanggup membalikkan setiap keadaan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini, dan biarlah kasih-Mu menjadi kekuatan yang memulihkan, harapan yang menghidupkan, dan kuasa yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, betapa dahsyatnya kasih Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Bahkan di tengah segala situasi yang paling sulit sekalipun. Melalui renungan ini, kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu bukanlah sekedar perasaan, melainkan suatu tindakan nyata yang menuntut suatu respon dari kita. Respon dari kita adalah ketaatan kita. Ketaatan ini bukan suatu beban dalam hidup kita, melainkan adalah suatu jalan untuk kita dapat menerima dan kita dapat merasakan kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidup ini. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, ayat ini adalah suatu janji yang sangat luar biasa, suatu peta jalan kehidupan menuju hubungan kita yang begitu dekat, yang begitu pribadi, yang begitu intim dengan Allah Bapa, Sang Pencipta. Di dalamnya, kita akan menemukan 3 elemen kunci yang saling terkait atau saling terhubung, yaitu memegang perintah, soal kasih, dan manifestasi kehadiran Tuhan. Ini bukan sekedar urutan logis, melainkan suatu siklus ilahi yang akan mengubah kehidupan. Yang pertama, kasih yang terbukti dalam ketaatan. Seringkali kita berpikir bahwa kasih adalah sekedar perasaan belaka, suatu emosi yang hangat yang kita rasakan. Kita mungkin berkata, tentu saja saya mengasihi Tuhan. Namun, Yesus memberikan suatu definisi yang jauh lebih jelas dan juga sangat praktis. Ia tidak bertanya tentang seberapa besar perasaan kita, tetapi Tuhan menyatakan suatu tindakan dari kita. Ayat ini dengan tegas menyatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Memegang dan melakukan perintah Tuhan adalah bukti otentik dari kita bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ini bukan tentang usaha untuk mendapatkan keselamatan melalui perbuatan baik kita. Sebaliknya, ketaatan kita ini adalah buah dari kasih yang sejati. Ketika kita benar-benar mencintai seseorang, kita tidak ingin menyakiti hati orang yang kita cintai. Kita ingin menyenangkan hatinya.
Demikian pula, ketika kasih kita kepada Tuhan itu tulus, kita akan dengan sukacita berusaha menaati firman Tuhan. Ketaatan menjadi respon yang alami dari hati yang dipenuhi rasa syukur atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pikirkan tentang hal ini, bahwa perintah-perintah Tuhan itu bukanlah aturan yang membelenggu hidup kita ini. Sebaliknya, perintah Tuhan itu adalah suatu panduan hidup yang diberikan oleh Bapa yang penuh kasih itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita bertaat dan memegang perintahnya, kita ini sebenarnya sedang melindungi diri kita sendiri dari segala mara bahaya dan menempatkan diri kita di jalan yang benar menuju kehidupan yang berkelimpahan sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik atas hidup kita. Yang kedua, ketaatan yang membuka pintu berkat Bapa. Bagian kedua dari ayat ini adalah suatu janji yang sangat mengharukan kita. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Ini adalah pembalikan keadaan yang sungguh sangat menakjubkan. Kita yang seharusnya jauh dari hadirat Tuhan karena kita ini adalah orang yang berdosa. Kini kita diundang masuk dalam suatu hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat dekat. Dan itu hubungan yang penuh kasih dari Bapa kita kepada kita ini. Kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah bisa menandingi kasih Bapa kepada kita. Namun ketaatan kita itu sebagai bukti dari kita mengasihi Tuhan. Dan itu mengundang suatu respon dari kasih yang datangnya dari Bapa kepada kita. Bayangkanlah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ketaatan anak itu tidaklah berarti membeli kasih orang tua. Tetapi ia memperdalam suatu hubungan dan membuat kasih itu menjadi nyata. Demikian pula ketika kita menaati Tuhan, kita membuka hati kita untuk dapat menerima kasih Bapa secara lebih penuh dan secara lebih mendalam. Kasih Bapa adalah kasih yang tidak bersyarat, tetapi ketaatan kita adalah suatu tempat atau suatu wadah yang sedang kita siapkan untuk dapat menerima curahan kasih dari Allah Bapa kita. Ketaatan itu menyingkirkan suatu semua hambatan yang kita ciptakan dari akibat kita yang berdosa ini. Dan memungkinkan kasih Tuhan itu mengalir dengan lancar, mengalir dengan bebas, memenuhi hidup kita. Ini bukan suatu transaksi, melainkan adalah suatu dinamika hubungan kasih yang mengubah kita dari dalam keluar meluap kasih yang sesungguhnya. Yang ketiga, kehadiran Tuhan membalikkan keadaan. Puncak dari janji ini adalah bagian terakhir, frasa yang berkata, "Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Inilah tujuan akhir dari perjalanan iman kita, mengalami manifestasi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apakah yang dimaksud dengan Tuhan menyatakan dirinya? Ini bukan sekedar pengetahuan kita tentang Tuhan, tetapi sungguh-sungguh suatu pengalaman yang sangat nyata. Bagaimana kita merasakan hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita.
Kehadiran Tuhan bukan hanya dirasakan saat kita berada di tempat ibadah, saat kita sedang ada di gereja, atau saat kita sedang melakukan doa-doa yang kusyuk, tetapi itu juga nyata dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Kehadiran Tuhan adalah suatu kekuatan yang dapat membalikkan segala keadaan. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan, yang mustahil menjadi mungkin. Saat kita menghadapi tantangan hidup, maka kehadiran Tuhan akan membawa kedamaian yang melampaui segala akal manusia. Di tengah kesulitan, Tuhan menjadikan kita memiliki kekuatan untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan hidup. Ketika kita merasa sendirian, maka kasih Bapa itu adalah sumber penghiburan kita yang sesungguhnya. Kehadiran Tuhan akan mengubah kesepian hidup kita menjadi suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Keputusasaan menjadi suatu harapan yang baru, dan kelemahan kita menjadi kekuatan untuk dapat memulihkan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita mengalami kehadiran Tuhan ini dalam hidup kita ini? Hanya ada satu cara, yaitu taat sepenuhnya pada kebenaran firman Tuhan. Ketaatan adalah kunci yang dapat membuka pintu gerbang bagi pengalaman rohani yang paling mendalam sekalipun. Tanpa ketaatan ini, kita mungkin tahu banyak tentang Tuhan, tetapi kita tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Dengan ketaatan, maka kita melangkah lebih dekat lagi dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan pun akan kita rasakan semakin dekat dengan kita untuk menyatakan dirinya kepada kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kasih kita kepada Tuhan hanya sebatas ucapan belaka? Ataukah itu dibuktikan dengan tindakan kita yang nyata dalam segala aspek kehidupan kita? Mari kita kembali memeriksa hidup kita. Apakah ada area-area di dalam hidup kita ini yang harus, di mana kita tahu bahwa kita itu harus menaati firman Tuhan, tetapi kita memilih untuk tidak melakukan, untuk tidak taat pada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dalam renungan ini bukanlah suatu tekanan, melainkan suatu ajakan atau suatu undangan yang penuh kasih sayang. Ini adalah suatu undangan untuk kita memasuki suatu hubungan di mana kasih kita dibuktikan dengan ketaatan kita. Dan sebagai balasannya, kita dikasihi oleh Bapa. Dan Kristus sendiri akan menyatakan dirinya kepada kita. Kehadiran Tuhan adalah segala yang kita butuhkan untuk dapat membalikkan semua keadaan dari yang tidak baik menjadi keadaan yang baik, dari keputusasaan menjadi pengharapan yang baru. Marilah kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita suatu kekuatan untuk kita dimampukan menaati kebenaran firman Tuhan. Mari kita buktikan kasih kita melalui ketaatan kita. Karena itu adalah satu-satunya jalan untuk dapat mengalami kehadiran Tuhan yang akan mengubah segalanya, termasuk hidup kita ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa sumber sukacita kami, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa ketaatan bukanlah beban hidup, melainkan suatu jalan
untuk mengalami kasih-Mu yang sangat mendalam. Seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri dan melupakan janji-janji-Mu untuk menyatakan diri Engkau bagi mereka yang taat. Ampuni kami jika seringkali kami menjadi lalai dalam melakukan ketaatan pada perintah-perintah-Mu. Bantulah kami untuk dapat melihat ketaatan itu bukan suatu kewajiban, tetapi sesungguhnya ketaatan itu sebagai bentuk ungkapan kasih kami kepada Engkau. Ubahlah hati kami ya Tuhan, agar ketaatan kami mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, dan mendatangkan kehadiran-Mu yang akan membalikkan segala keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu hadir bagi mereka yang mengasihi dan menuruti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah, agar kuasa penyembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyembuhan itu boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang benar dan dengan cara yang baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.